Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramadhani, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4, Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, Senin, 6 Desember 2021, pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat, saya akan melakukan perekaman praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja, uji kompetensi mahasiswa PPG periode ke-8 tahun 2021. Berikut adalah bukti pendaftaran saya sebagai peserta uji kinerja, uji kompetensi PPG periode ke-8 tahun 2021. Pada praktek pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai hasil dan nilai budaya masyarakat praaksara yang terbuat dari batu dan tulang pada kelas 10 di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Sehat ya? Sehat. Ada yang sakit? Ada yang lapar? Lapar ya? Sama, habis ini kita ke kantin ya. Bayar masing-masing tapi. Ya, sebelum memulai pelajaran, saya minta satu orang untuk memimpin doa supaya apa yang kita lakukan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana kita dan bermanfaat bagi semua. Silakan, siapa yang mau? Silakan. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat sampai ke kalian dan kalian bisa mengambil manfaatnya. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran saya mau mengabsen dulu. Saya akan melihat siapa yang tidak hadir, ya. Saya akan bacakan namanya, kemudian silakan angkat tangan. Jangan angkat tangan dua-dua ya, satu aja. Isti Arisa Manurung. Oke. Jingga Hailianti. Oke, hadir. Kasih Nur Aini. Hadir. Kiki Pranata. Hadir. Hadir mana hadirnya? Nah, cowok dong. Hadir, Pak. Laura Meka Putri. Nah, oke. Mediana Putri. Saudara ya. Nada Syahrani. Oke. Najwa Dianta. Oke. New Rangga Alfarisi. Hadir. Nopianti. Hadir. Sherina. Stefani. Syabil Ananda. Tere Agnesia. Hadir. Tiari Anissa Agustin. Hadir. Tri Aditya. Siapa nih? Fahliana ya. Oke. Fahliana Dwi Aulia. Hadir. Wardah Nashwa Syafiqah. Wah, Wardah ya. Brand ambassador ya. Nah, karena situasi pandemi kali ini, saya ingatkan sekali lagi untuk tetap menjaga kesehatan, ya. Kalau seandainya sakit-sakit,
Ya, tapi jangan hacim-hacim pelu-pelu dikit nggak sekolah, jangan ya. Kalau bisa periksakan diri, kemudian minum obat, istirahat, makan yang cukup dan olahraga. Itu yang penting. Dan jangan lupa, setelah selesai pelajaran saya, silakan cuci tangan ya yang bersih, kemudian pakai masker kembali ya. Nah, kita ketemu di hari Senin tanggal 6 Desember 2021. Materinya hasil kebudayaan yang terbuat dari batu dan tulang pada masyarakat Praaksara. Tapi sebelum itu saya mau tanya, adakah yang masih ingat dengan pelajaran-pelajaran yang sudah kita laksanakan terlebih dahulu? Siapa? Silakan. Oke, luar biasa sekali. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Kita juga telah belajar asal-usul persebaran nenek moyang bangsa Indonesia seperti Proto Melayu, Kultur Melayu, Mengaran Suit, Negritur Melodit, serta kita juga belajar tentang teori out of Africa dan teori out of Taiwan. Wah, luar biasa sekali. Mudah-mudahan nanti kalau dikasih soal ulangan bisa menjawab seperti itu ya. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah bagaimana manusia itu membuat sesuatu atau yang kita sebut sekarang dengan teknologi untuk membantunya ya. Kalau sekarang apa teknologi yang kalian ketahui? Sekarang teknologi ya, Serina. Smartphone ya, smartphone. Dan smartphone akan kita pakai dalam metode kali ini ya. Akan kita pakai dalam pelajaran kali ini. Jadi smartphone tidak hanya bisa main game, push rank, kemudian nggak hanya ngelihat video TikTok yang viral kayak salam dari dari Binjai ya, habis semua batang pisang orang. Tapi juga bisa kita pakai untuk pelajaran. Nah, kali ini akan kita terapkan, oke? Artinya adalah teknologi diciptakan oleh manusia pada masanya untuk memudahkan pekerjaannya. Hasil budayanya atau hasil teknologinya hanya terbuat dari batu dan tulang. Kenapa? Karena pada saat itu manusia Praaksara pada zaman itu membuat hasil kebudayaan itu menggunakan alat yang ada di sekitar mereka. Tepuk tangan. Nah, berarti kalian sudah bisa menganalisis. Kok Pak kita hanya mempelajari hasil kebudayaan terbuat dari batu dan tulang? Karena hanya itu yang ada. Kemudian kompetensi dasarnya adalah di KD 3.4 memahami hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat Praaksara dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat. Saya akan membagikan kertasnya kepada kalian. Kemudian dari hasil yang sudah kita pelajari, hasil materi yang sudah kita pelajari, kalian tuangkan ke dalam bentuk poster itu supaya mudah dibaca, mudah dipelajari dan lebih menyenangkan. Kemudian tujuan pembelajarannya. Siapa yang mau membacakan? Silakan. Tujuan pembelajaran mengidentifikasikan hasil-hasil budaya yang terbuat dari batu dan tulang pada masyarakat Praaksara. Oke. Yang kedua, silakan. Saya pindah dulu. Menjelaskan pengaruh hasil-hasil dan nilai-nilai budaya yang terbuat dari batu dan tulang pada masyarakat Praaksara. Oke. Yang ketiga, silakan. Menganalisis latar belakang dan pengaruh hasil-hasil dan nilai-nilai budaya yang terbuat dari batu dan tulang pada masyarakat Praaksara. Nah, kita akan mengidentifikasikan, kita akan menjelaskan dan kemudian kita akan menganalisis, ya. Dan kesemua itu akan kita buat dan kita sajikan dalam bentuk poster media kreatif. Oke, nah itu yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian nanti akan saya bagikan kelompok, kalian mempelajari materi yang sudah dibagikan, kemudian nanti membuat itu dan mempresentasikan. Oke. Kemudian kita akan mulai untuk pre-test. Silakan keluarkan HP-nya. Silakan dikerjakan.
Oke, dari tadi sudah kita adakan pretest. Pretest ini untuk menilai kemampuan awal kalian. Sebelum kita masuk ke materi, jadi akan saya lihat, akan saya nilai seperti apa kemampuannya. Nah, silakan siapa yang sudah selesai dan sudah keluar nilainya. Berapa nilainya? Berapa? 40, nggak apa-apa. Berapa? 20. 40. 60, lumayan. 20, 40, 60 meningkat. Yang lain rata-rata kurang lebih seperti. Ada yang 100 nggak dapatnya? Kalau ada yang dapat 100, kalian yang ngajar, saya di situ. Nah, kita akan masuk sedikit ke materi, ya. Bahwa akan kita pelajari menjadi 4 macam atau pembagian zaman batu, ya. Yang pertama adalah zaman Paleolitikum, kedua adalah zaman Mesolitikum, kemudian zaman Neolitikum, dan terakhir adalah zaman Megalitikum. Yang pertama adalah pada masa zaman Paleolitikum, yang terkenal adalah kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Karena apa? Karena ditemukan di daerah itu. Kalau seandainya para ahlinya datang ke Belitung, menelitinya di Badau, mungkin beda namanya kebudayaan Badau, kebudayaan Perawas, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, pada masa ini masih namanya food gathering, artinya adalah manusia praksara itu mencari makan dengan cara yang benar-benar mencari makan. Bukan kalau kita sekarang mau kemana, nyari makan, tapi nyari makan di warung. Kalau manusia praksara gitu nggak kira-kira? Pada masa lalu ada warung nggak kira-kira? Ada bubble mart nggak kira-kira? Enggak ya. Nah, pada masa lalu bagaimana mereka mendapatkan makanan? Berburu, ya. Iya kalau hari itu dapat. Kalau nggak dapat, puasa. Ya. Nah, ditandai dengan alat-alat hasil budaya yang masih sangat sederhana. Artinya apa? Artinya yang dapat batu, tulang, ya udah itu yang dipakai. Ya. Nah, ini contoh-contohnya. Ya. Kira-kira sama nggak dengan batu yang kira-kira bisa kita ketemukan sekarang? Sama nggak? Hampir sama ya? Hampir sama. Jadi ya seketemunya apa? Alatnya seperti itu. Ya. Kemudian pada masa zaman Mesolitikum, ini ditandai dengan ditemukannya bentuk kebudayaan Kyoken-Modinger dan Abruzos-Ross. Nah, apa itu? Ini, ya. Kalau ini kebudayaan gua. Jadi manusia purba menempati tempat-tempat yang sudah disediakan oleh alam, ya. Di tempat-tempat gua. Kemudian ini namanya Kyoken-Modinger ataupun dapur sampah. Jadi manusia praksara atau manusia purba setelah mereka makan, mereka buang di situ. Makan, buang situ, terus makan, buang situ, makan situ, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, akhirnya jadi bukit sampah. Nah, kalau kalian di kamar atau di rumah sering menyimpan sampah-sampah makanan, jangan-jangan kalian masih keturunannya manusia purba ini. Enggak ya? Ya kalau ada sampah, dibuanglah. Oke. Kemudian zaman Neolitikum, nah ini sudah masuk ke tahap food producing. Artinya adalah manusia praksara pada masa lalu, mereka sudah membuat ataupun memproduksi makanan-makanan dan sudah menetap. Nah, di awal tadi pada masa Paleolitikum mereka berpindah-pindah hidupnya. Nah, pada masa ini hidupnya mereka sudah mulai menetap. Tadi di goa-goa tadi atau tempat-tempat yang lainnya. Contohnya seperti apa? Nah, ini. Terlihat nggak perbedaan antara yang di awal tadi Paleolitikum, Mesolitikum, dan sekarang Neolitikum? Apa kira-kira perbedaannya? Apa kira-kira perbedaannya? Sudah lebih halus, sudah ada teksturnya, sudah ada, nah ini ornamen-ornamennya. Berarti sudah menilai keindahan. Selain dari kegunaan, fungsi, juga estetika sudah mulai dipikirkan. Kalian pernah nggak misalnya mau beli HP atau mau beli baju kan semua sama ya? Atau HP lah, HP semua sama ya jenisnya ya?
Maksudnya kalau merek itu ya udah gitu aja. Tapi ada yang warnanya, ada merah, ada hitam, ada ini. Kalau nggak ada warna merah aku nggak mau, Mak. Nggak ngejreng misalnya. Padahal HP-nya kan sama. Masker juga, beli masker. Ini kalian beli sendiri atau dikasih orang tua? Beli sendiri ya? Milih nggak? Aku pengen warna. Milih ya? Kan gunanya sama. Kenapa milihnya berdasarkan warna? Lebih kece, ada lebih kece. Ada lebih mungkin mix and match dengan baju. Hari ini pakai baju putih, maskernya warna putih. Besok pakai baju batik, maskernya batik. Besok pakai baju olahraga, maskernya olahraga. Ya. Kalau saya enggak, saya milih yang promo. Ya, yang promo beli 2 dapat 1. Beli 2 dapat 1, salah. Beli 1 dapat 2, ya, yang promo. Nah, selanjutnya adalah saya ingin kalian untuk merenungkan pertanyaan ini. Oke. Coba dilihat baik-baik, dirasakan, diresapi. Ya, jangan tidur. Mengapa masyarakat praksara yang dengan segala keterbatasannya mampu membuat hasil budaya yang berguna bagi kehidupan sehari-hari? Yang kedua, apa yang mendorong masyarakat praksara untuk membuat hasil budaya tersebut? Yang ketiga, bagaimana cara masyarakat praksara untuk membuat benda-benda tersebut? Siapa yang mau menyumbangkan jawabannya di sini? Silakan. Angkat tangan. Silakan. Oke, silakan. Oke, jadi menurut siapa? Serina ya? Menurut Serina, manusia praksara membuat benda-benda itu yang sudah kita pelajari tadi karena sesuai dengan kebutuhannya. Betul ya? Bagaimana, ada yang lain? Tanggapan lain? Kalau enggak kita tepuk tangan dulu. Untuk Serina sudah berani. Nah, mau nggak ditepukin tangan kayak gitu? Makanya jawab pertanyaan dong. Oke. Silakan untuk lebih jelasnya. Di sini saya sudah membuat e-modul, ya, bahan ajarnya. Silakan tinggal di-download, dipelajari, di-scan. Kalau kurang jelas, silakan mendekat. Silakan dibagi 4 kelompok. Silakan kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 1 ya. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke, kelompok 3. Oh, sini. Kelompok 4. Kelompok 4. 3 orang. Rangga kelompok 4 ya. Sudah ditentukan 4 kelompok, nanti kita akan bagi materinya. Silakan dengan cara yang sangat demokratis, yaitu apa? Dengan apa sih namanya? Hompimpa. Ya, ngerti nggak semua? Siapa? Tere. Mana? Yang pertama, Paleolitikum ya. Oke, Tere silakan. Siapa yang menang? Novianti pilih apa? Megalitikum. Sangat tegas sekali. Oke, 1 kali ya. Siap. Mulai. Siapa yang menang? Rangga. Pilih mana? Neolitikum. Mesolitikum. Silakan duduk. Oke, sebelum membentuk kelompoknya, saya akan bagikan LKPD-nya, ya, supaya nanti LKPD ini bisa menjadi pedoman kalian dalam membuat ataupun berdiskusi dan membuat presentasinya. Oke, silakan. Saya bagikan kelompok. Oke. Dengan Mediana bikin poster isi dengan kasih kerja LKPD.
sudah selesai nanti baru kita terlihat. Ini aku tanya ini bisa ada Jawaban ini ada di sini. Lima, empat, tiga, dua, satu. Selesai, tepuk tangan dulu semua. Oke. Saya nggak menilai harus sempurna, harus luar biasa kayak ini segala macam ya. Tapi yang saya nilai adalah kinerjanya ya. Oke, silakan kelompok. Kita mulai urutan sesuai dengan masanya ya. Kelompok Paleolitikum. Silakan. Oke, perhatikan semua. Ini presentasi sudah ada, tidak ada yang ingin membuat ya. Kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok Paleolitikum. Anunya dilihat. Nah, silakan disimak semua. Setelah mendapatkan arahan dari guru mengenai materi yang akan didiskusikan, kami telah mengidentifikasi hasil budaya masyarakat Praksara, yaitu pada masa Paleolitikum. Satu, kebudayaan Pacitan. Pada tahun 1935, Von Nisbroek menemukan beberapa alat dari batu yang ada di daerah Pacitan. Alat tersebut berbentuk menyerupai kapak, tetapi tidak bersampai, sehingga menggunakan kapak tersebut dengan cara digenggam. Dua, kebudayaan Nganggots. Ditemukan alat yang berasal dari tulang dan kapak genggam dari batu, serta juga ditemukan alat dari tulang dan tanduk binatang. Analisis latar belakang munculnya hasil budaya masyarakat Praksara ditandai dengan adanya perkakas yang terbuat dari batu yang masih kasar, sederhana, dan sangat primitif. Pengaruh hasil budaya masyarakat Praksara terhadap kehidupan masyarakat masa kini mempermudah kegiatan sehari-hari pada masa itu. Sekian dari kami, terima kasih. Ada pertanyaan? Jelas ya? Yang lain tolong diperhatikan, kelompok Mesolitikum akan presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, identifikasi hasil budaya masyarakat Praksara. Hasil budaya yang akan ditemukan pada masa Mesolitikum adalah Mekemendingan, Abdisosro, kebudayaan Tola, kebudayaan tulang sambung, pebel, dan batu pipisan. Kedua, analisis latar belakang munculnya hasil kebudayaan masyarakat Praksara. Latar belakang munculnya hasil budaya masyarakat Praksara pada zaman Mesolitikum, yaitu karena didukung oleh Homo sapiens yang merupakan manusia cerdas. Ketiga, pengaruh hasil budaya masyarakat Praksara terhadap kehidupan masyarakat masa kini. Pertama, mengenai astronomi untuk berbagai keperluan. Yang kedua, alat tukar dalam berdagang. Sekian, terima kasih. Ada pertanyaan? Cukup lengkap ya. Tepuk tangan dulu. Presentasi selanjutnya kelompok Neolitikum. Silakan. Yang sudah presentasi tolong standby ya. Perhatikan temannya. Silakan kelompok Neolitikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Identifikasi hasil budaya masyarakat Praksara. Zaman Neolitikum memiliki tiga hasil kebudayaan, yaitu kelompok Portugis. Nama kelompok Portugis diberikan oleh Anhen Sheldon atas dasar bentuk dan penampang hitamnya yang terbentuk Portugis panjang atau menyerupai trapesium. Kapak ini berfungsi untuk alat pertukangan kayu. Lalu ada kapak
kalsedon. Bahan dalam pembuatan kapak ini terbuat dari batu api atau kalsedon. Kemungkinan besar kapak ini dipergunakan hanya sebagai alat upacara keagamaan atau tanda kebesaran. Dan yang ketiga ada kapak lonjong yang terbuat dari batu yang berbentuk lonjong yang sudah diasah secara halus dan diberi tangkai. Fungsi alat ini diperkirakan untuk kegiatan menebang pohon. Analisis latar belakang unsur besar kebudayaan masyarakat Praksara karena untuk memenuhi kebutuhan sebelumnya. Pengaruh hasil budaya masyarakat Praksara terhadap kehidupan masyarakat masa kini. 1. Adanya peralatan manusia purba masih dijadikan sebagai peralatan yang penting hingga saat ini, seperti cangkul, bejana, kapak, dan sebagainya. 2. Masih dipakainya teknik pembuatan patung atau pasca dari masa manusia purba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah ya. Oke. Tangan. Itu adalah presentasi dari kelompok Neolitikum. Ada pertanyaan? Jelas ya. Terima kasih. Kelompok terakhir, kelompok Megalitikum. Silakan. Kalau susah nggak apa-apa, situ aja. Nggak apa-apa. Ya? Ya. Di situ aja nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Silakan. Dengarkan presentasi dari kelompok terakhir atau kelompok Megalitikum. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang zaman Megalitikum dan hasil budayanya. Terima kasih kepada teman saya. Yang pertama adalah identifikasi hasil budaya masyarakat Praksara pada zaman Megalitikum. Hasil kebudayaan di zaman Megalitikum yang pertama adalah batu menhir. Batu menhir ini dibuat untuk lambi atau tanda peringatan kepada arwah nenek moyang. Selain itu, menhir ini juga digunakan untuk mengikat binatang korban persembahan. Yang kedua ada dolmen. Dolmen ini digunakan sebagai tempat duduk ketua suku dan juga meletakkan tempat sesaji. Yang ketiga ada punden beruna. Bentuknya kira-kira seperti itu ya. Dan yang kedua adalah analisis latar belakang munculnya hasil budaya masyarakat Praksara pada zaman Megalitikum. Zaman Megalitikum ini merupakan zaman yang berasal dari daerah Laut Tengah atau yang sebagian orang percaya bahwa zaman ini berasal dari Mesir. Dikarenakan pada zaman ini sudah adanya kepercayaan terhadap roh nenek moyang, maka dari itu dorongan dari kepercayaan ini membuat masyarakat Praksara membuat semua ini tadi sebagai alat untuk memuja roh nenek moyang. Dan yang terakhir adalah pengaruh hasil budaya masyarakat Praksara terhadap kehidupan masyarakat masa kini. Hasil dari budaya masyarakat pada masa Praksara zaman dahulu menjadi bahan pameran atau penambahan wawasan karena perkembangan dari zaman ke zamannya sangat menarik untuk dipelajari. Ada pertanyaan? Ya, silakan tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Baiklah, kita sudah hampir menuju akhir dari perjumpaan kita, ya. Tapi saya pengen sebelum menutup pertemuan kali ini, saya mau merangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini, manfaatnya apa. Silakan siapa yang mau menyimpulkan dari keseluruhan materi yang sudah kita sampaikan. Siapa? Silakan. Silakan, ya. Yang pertama adalah dari hasil pembelajaran hari ini kita semua mengetahui bahwa dari zaman ke zaman hasil kebudayaannya itu berbeda-beda. Mulai dari yang masa Paleolitikum sampai Megalitikum, yang dimana pada masa Paleolitikum itu merupakan batu-batu yang masih berbentuk sederhana, sampai akhirnya ke Megalitikum, yaitu zaman yang sudah memiliki kepercayaan terhadap roh nenek moyang sehingga dibangun untuk tempat penyembahan roh nenek moyang tersebut. Oke, tepuk tangan dulu semua. Luar biasa sekali. Ya. Nah,
benar sekali apa yang dibilang oleh temannya, bahwa kalau kita melihat dari awal, ya, bahwa hasil budayanya atau teknologi yang diciptakan itu tujuannya adalah untuk membantu atau memudahkan, ya, apa yang dibutuhkan oleh manusia praksara atau manusia pendukungnya. Dari awalnya pada masa Paleolitikum, alat yang digunakan hanya alat-alat yang ditemukan, tidak diasah, tidak, ini tujuannya apa? Untuk mengambil misalnya tumbuh-tumbuhan atau berburu hewan secara sederhana. Kemudian sampai di Mesolitikum dan Neolitikum sudah diperhalus, tujuannya juga sudah bermacam-macam, bukan hanya untuk satu tujuan saja, ya. Akhirnya di Megalitikum sudah membangun batu-batu yang sangat besar sekali untuk aliran kepercayaan, ya. Jadi kepercayaan terhadap nenek moyang, bagaimana ternyata manusia purba atau manusia praksara mengetahui atau menyadari bahwa ada hal-hal lain di luar mereka. Nah, itu akan kita pelajari di pada pertemuan berikutnya. Oke? Sampai sini, sebelum saya tutup lagi, ada yang mau bertanya? Ya. Tampaknya sudah capek ya. Tujuannya bukan hanya kita mempelajari materi tentang manusia purba, apalagi sejarah, tapi juga kita mempelajari kenapa ternyata bahwa ada polanya yang bisa kita pelajari. Kita nggak tahu nih, sekarang yang diciptakan adalah handphone, bentuknya seperti ini. Kita nggak tahu nanti di masa depan apa yang kita butuhkan. HP-nya apakah akan seperti ini juga? Mungkin akan berubah. Mungkin akan dengan misalnya kacamata, pencet kacamata, atau mungkin dengan hologram dan lain sebagainya. Nah, sesuai dengan manusia pendukungnya butuhnya seperti apa. Nah, itu pola yang kita pelajari sebenarnya. Kita tutup dengan doa, akan saya pimpin, ya. Semoga apa yang sudah kita lakukan bermanfaat, ya. Kalian bisa membawa pulang untuk dipelajari maknanya pembelajaran kali ini, ya. Doa saya pimpin. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa tidak akan pernah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.